Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan orderan dari eBay ya teman-teman. Nah, kita akan hitung apakah aktivitas produk kita yang kita akan kirim ini ke pembeli kita yang ada di Amerika itu menguntungkan atau tidak. Caranya ya pertama kita masuk ke Gmail dulu, ke eBay-nya. Nah, ini ada eBay nih. Terus kita ke bawah aja. Nah, ini totalnya sekitar ini ya teman-teman, 38. Jadi saya ada yang laku itu di Cousin Baby yang 60 gram yang kayak gini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke ininya aja, aplikasi eBay-nya. Aplikasi eBay, terus kita cek di My eBay gini. Di inbox aja. Nah, di inbox biasanya ada tertulis ini ya teman-teman. Kita klik aja, kita akan lihat berapa jumlahnya. Ke bawah aja, scroll ke bawah. Nah, ini ada perincian biayanya, subtotalnya sama shipping totalnya. Ini sales tag-nya ada ya teman-teman. Jadi anggap aja sales tag itu potongan apa namanya eBay 3,18. Jadi 41,68 dikurang 318 38,5. Terus ada yang namanya ini ya, itu teksnya itu teman-teman. Teksnya itu sekitar berapa itu? 7 tambah 5 12. Anggaplah $13 ya fee-nya teman-teman. Fee-nya ini perinciannya gini teman-teman. Yang ad fee itu yang iklan promote saya memang minimal 5% dari harga ini. Kemudian juga transaksinya ini kayaknya yang teksnya teman masuk ke Amerika Serikat. Kan kemarin kan ada Trump itu naikkan pajak itu kan teman-teman. Nah, jadi totalnya itu sisa $25. Nah, kita akan cek nih. Kalau misalnya $25 ini dengan shipping di kantor pos itu berapa teman-teman? Anggaplah sekarang saya cek kalau dolar hari ini adalah 16.600. Tapi kita anggap aja misalnya standar dolar kalau di PayPal kan ada sekitar spread 600. Jadi anggap aja 16.000 aja. Kita akan hitung dulu ya teman, apakah kita untung atau rugi. 5,62 dikali 16.000. Nah, ini lipatnya di ini ya, 409.920. Nah, kita hitung dulu teman, kita catat dulu ke pakai ini aja. Sudah dipotong dengan biaya yang ada di eBay teman-teman. 409.920 ya. 920. Fee eBay-nya sudah tadi dipotong. Nah, kita akan cari berapa harga ongkir posnya. Tadi sebenarnya saya sudah cek ongkir posnya itu, tapi saya akan tunjukkan aja alamatnya di sini ya teman. Kayak gini, cek ongkir kartu kantor pos, pilih yang paling atas, hitung tarif pengiriman. Ini kita masukkan aja, pilih ya yang paling atas ini. Ini kode pos kita. Kebetulan kode pos saya yang ini. Saya di lokasinya di Bengkulu, itu Teluk Segara. Lalu alamat tujuannya, kebetulan ini karena di Amerika Serikat, maka di tujuannya tulis juga United, bahasa Inggris ya teman, bukan Amerika Serikat. Nah, itu United States of Amerika Serikat, US. Lalu di sini beratnya berapa? Kita harus tahu juga berapa berat barang yang kita kirim itu. Karena satu sabun ini kita 60 gram. Berarti 60 gram dikali kalau nggak salah ini ada 6 sabun nih saya. 6 batang berarti 360 gram ya. 360 gram itu masuk di 400 gram teman-teman. Coba ya. Kita masukkan di 400 gram. Beda nggak 360 gram? Kita cek dulu ya, 360 gram itu berapa. Anggaplah yang lain standar semua ya teman. Standar semua. Tadi sudah benar masuk kode pos, lalu kita tekan cari gini teman. Nah, itu yang ada pos ekspor cuma ada yang apa? Yang EMS atau yang lainnya nggak ada. Kalau dulu masih ada EMS lebih murah, sekarang harga naik. Jadi cuma ada pos ekspor aja.
itu harganya 457, anggaplah kita bulatin tadi 460 ya teman. Nah jadi ini ongkirnya pos 460, dan anggaplah harga 6 sabun tadi sekitar ini, saya cek di marketplace itu sekitar 4.000 harga satu sabunnya, dikali 6 itu berarti ya 24.000 ya teman. Ya itu keuntungan kita, ya kita kurangin aja itu berapa itu teman. Kayaknya minus ini dapatnya. 409 dikurang 460. Nah ini. Nah ini aja. Kenapa? Nah ini kan sedangkan sisa keuntungan kita dari eBay aja tinggal 409 kan. Yang sudah dipotong fee eBay segala macam tadi, iklan sama teksnya. Lalu dikurang dengan ongkir. Nah, kita udah minus 50.000 teman-teman. Belum lagi ditambahkan biaya sabunnya tadi 24.000 ya, minus sampai berapa tuh? Minus 24.000. Nah, sampai minus 74.000. Nah, ini transaksi rugi teman-teman. Nah, kalau dulu saya waktu pertama awal-awal mula di eBay, saya nggak masalah rugi karena saya lagi naikkan reputasi. Nah, sekarang karena saya udah paham, berarti saya belum mengubah istilahnya pada waktu terjadinya itu tadi kenaikan tram itu, tram apa ya, tax itu, tram rate itu, biar untung saya harus paling tidak menaikkan sebesar $14 nih teman. Kalau misalnya saya tambahkan $14 baru untung saya. Sedangkan kalau 70 sampai minus 74 ini ya saya yang rugi ya teman. Sekarang nah kalau udah dapat transaksi rugi ini, saya biasanya saya batalin teman, saya cancel order. Jadi ini untuk pembelajaran teman-teman ya teman, kalau transaksi ini merugi. Nah misalnya nih tadi 74.000, kita naikkan harganya 14.000, $14 lah, salah, 14.000, $14 kalikan ini, itu dikurangi, maksudnya kita tambahkan $14 ya teman, dikurangi 74.000. Nah, kalau kita tambahkan $14 tadi dari total harga tadi yang cuma 38, berarti harganya tuh seharusnya kalau kita mau untung di atas, jadi 38,5 dolar ditambah 14 berarti dapatnya di 52. Seharusnya jangan buat di harga 38,5 dolar, tapi seharusnya di $50 ke atas teman-teman, untuk menghindari dari kerugian ya tadi, karena ada tax, kemudian ada biaya-biaya yang lain ya, kayak pos ekspor sekarang udah naik harganya. Kalau dulu waktu saya belum cek itu, belum ada tram tax tuh nggak segini harganya. Waktu itu ada MS, mungkin kalau MS tuh mungkin sekitar 300 lah. Kalau sekarang udah naik karena cuma ada pos ekspor. Ini yang bikin tekor ya teman. Nah kalau udah kayak gini berarti transaksi kita itu merugi teman. Nah jadi caranya, ya tentu saja ini pasti saya cancel lah, nggak mungkin saya ACC rugi 74.000 kan. Caranya klik ini aja, lalu kita pilih cancel order. Cancel order ini jangan sering-sering ya teman-teman. Kalau sering-sering ya teman-teman yang ini reputasinya mempengaruhi rating nanti. Select reason, buyer asks to cancel gitu aja. Next. Nah itu tadi seharusnya ini buat $52. Next lagi. Nah totalnya tuh ya saya nggak mungkin juga fundnya 25 sedangkan pembatalan di charge-nya $5. Wah ya cancel order. Nah ini teman-teman, kita yang nanggung ya. Nah ini saya udah cancel dengan harapan ya ini nggak terjadi dengan teman-teman ya. Nah ini kayak saya cancel ya, pertama merugi, dan kedua ya saya belum sempat ngecek perubahan tadi, ternyata ada orderan ke United States ya, sepaksa saya cancel. Nah gitu saja caranya menghitung apakah transaksi teman-teman itu atau merugi atau tidak. Jadi kalau bisa, kalau membuat harga tuh dihitung semua ya teman-teman, mulai dari semua biayanya berapa, ongkirnya berapa, pengurangan
biaya fee eBay-nya berapa dan harga barang kita berapa, jadi keuntungannya bisa kita takar. Ya, saya kalau tahu kayak gini, semua transaksi saya bahkan tambahkan $14 semua nih. Misalnya harga barang teman-teman itu sudah termasuk ongkir, misalnya $40 ya, kalau tambah $14 ya berarti sekitar $54 kayak gitu ya teman. Ya, jadi beginilah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan berkomentar saja di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.